Apa judulnya Bapak Ibu? Tuhan adalah gembalaku. Itu adalah pernyataan yang paling banyak di Alkitab. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada menggambarkan Tuhan adalah gembala, kita adalah domba-domba ya Bapak Ibu. Coba kita baca dulu ayatnya. Kita baca dari versi perjanjian barunya, Yohanes 10 ayat 11. Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita dombanya Yesus. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya Yesus rela mati, rela memberikan nyawanya bagi kita. Gembala gereja kita siapa Bapak Ibu? Bapak Pendeta Pak Haji. Itulah sebabnya beliau juga sering berkata, aku rela mati bagi jemaat. Benar? Benar itu gembala yang baik itu. Haleluya Bapak Ibu. Karena memang dikatakan gitu, bahwa gembala yang baik rela korban nyawa bagi domba-dombanya, rela mati bagi dombanya. Dan gembala agung kita adalah Yesus, dan itu telah dibuktikan. Dan gembala gereja kita Bapak Pak Haji itu juga benar-benar sering kali diingatkan, dikatakan oleh beliau. Ya, jadi gambaran yang paling sering tentang Tuhan itulah sebagai gembala, kita domba-dombanya. Yesus ingin kita melihat Dia sebagai gembala kita yang siap korban nyawa bagi kita. Ya, Bapak Ibu, sejak perjanjian lama dan perjanjian baru, gambaran Allah yang paling sering adalah sebagai gembala dan kita domba-dombanya. Nah, ketika kita melihat kawanan domba Bapak Ibu, dimanapun, bukan hanya di Indonesia, di Israel, ataupun mungkin di luar negeri, misalkan di New Zealand gitu Bapak Ibu. Ketika saudara melihat ada kawanan domba, saudara bisa memastikan nggak jauh dari situ pasti ada gembala. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena domba dan gembala itu selalu deketan, selalu bersama-sama, nggak mungkin jauh-jauh. Haleluya. Iya, selalu itu. Karena itulah orang selalu menghubungkan kawanan domba dengan gembalanya, karena memang selalu bersama-sama. Tetapi kalau misalkan saudara datang ke sebuah restoran atau datang ke sebuah rumah banyak tikusnya, saudara pasti tidak bisa berkata, oh pemilik rumah inilah suka memelihara tikus atau makan daging tikus. Saudara pasti nggak berkata demikian. Benar? Kenapa? Karena tikus dengan orang itu sering nggak berhubungan, justru karena bermusuhan. Benar? Tapi kalau gembala dengan domba pasti samanya. Karena itulah bagi kita juga hari ini, ketika kita berkata aku domba dan Tuhan adalah gembala, pasti saudara bersama-sama dengan Tuhan. Pasti itu. Karena domba dan gembala tidak pernah berjauhan, selalu ada bersama-sama. Nah, banyak orang tidak mengalami berkat Tuhan. Kenapa mereka tidak mengalami berkat Tuhan Bapak Ibu? Karena mereka seringkali lupa bahwa Yesus adalah gembala mereka dan mereka adalah domba-domba. Dan saat kita melihat diri kita sebagai domba Bapak Ibu, otomatis iman muncul. Kenapa otomatis iman muncul? Karena kita tahu bahwa gembala kita, Tuhan sedang memperhatikan kita. Kita tahu bahwa Tuhan sedang melindungi kita. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Ketika kita menempatkan diri sebagai domba dan Tuhan adalah gembala, saudara otomatis punya iman. Pasti aku dilindungi, pasti aku diberi makan, pasti aku kecukupan, pasti aku dipelihara, pasti aku dijaga. Karena itulah ketika kita tempatkan diri kita sebagai domba dan Tuhan adalah gembala, saudara otomatis bangkit iman saudara. Sebagai domba dan Tuhan adalah gembala, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memberkati kita, bahkan Tuhan memberikan kita kelimpahan. Kita buka Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang, siapanya aku? Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita adalah domba dan Yesus adalah gembala, maka kita pasti punya hidup. Bukan hidup menderita, bukan hidup miskin, bukan hidup ngepas, hidup kelimpahan. Kenapa kita hidup kelimpahan? Karena Yesus menyediakan segala kebutuhan kita lebih dari cukup. Yesus sebagai gembala mengenal kita, memanggil kita dengan nama masing-masing. Ya, gembala memanggil domba-domba dengan namanya. Saudara bisa baca di Alkitab, ketika Tuhan memanggil seseorang dengan nama. Samuel, Samuel, Samuel. Paulus, Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Maria, Maria. Haleluya. Nah, jadi Tuhan memanggil berdasarkan nama. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kesaksian Bapak Gembala kadang-kadang disalahartikan orang. Tuhan memanggil nama saya, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji gitu kan. Sebenarnya itu sesuai Alkitab itu Bapak Ibu. Karena orang-orang pilihan Allah semuanya dipanggil namanya. Saudara lihat aja siapapun. Paulus dipanggil Saulus. Dulu namanya Saulus, dipanggil nama kan? Panggil nama. Samuel dipanggil, panggil nama kan? Pak Haji juga dipanggil, panggil nama kan? Wajar itu. Haleluya. Coba nggak tahu orang ini juga kali ya, dia nggak pernah dipanggil namanya kali. Haleluya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya sesuai Alkitab, orang pilihan Tuhan itu dipanggil nama, dipanggil nama. Seperti Samuel, seperti Saulus, seperti juga Maria dan segala macamnya. Benar? Iya, dipanggil nama. Karena itulah wajar Tuhan memanggil nama. Haleluya Bapak Ibu. Coba kadang-kadang orang aneh aja.
Mungkin dia nggak pernah ngalamin barangkali. Haleluya. Tapi hari ini bagi kita percaya bahwa Tuhan gembala kita, maka Tuhan mengenal kita, dan kita bukan hanya mengenal, kita juga akan mengikuti panggilan dari Tuhan. Amin. Kita lihat Yohanes 10 ayat 3-4. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara juga mengenal suara Tuhan. Karena itulah kita hari ini juga mengikut Tuhan. Karena itulah hari ini, mari saudara imani, aku adalah domba dan Tuhan adalah gembala. Saudara diperhatikan, saudara dilindungi, saudara diselamatkan, dan saudara beroleh hidup. Bukan hidup kekurangan, bukan hidup menderita, tapi hidup yang berkelimpahan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Yesus adalah gembala agung kita. Kita buka dulu Ibrani. Ibrani 13 ayat 20-21. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara lihat itu, Yesus adalah gembala agung kita, dan kita adalah domba-dombanya melalui apa? Darah Yesus. Jadi kita menjadi domba, Yesus menjadi gembala lewat darah Yesus, lewat pengorbanannya. Iya, jadi dasarnya itu. Dan itu juga dijanjikan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Dan Yesus bekerja di dalam kita. Nah, kesembuhan dan keampunan dosa itu berhubungan dengan Tuhan sebagai gembala. Buktinya apa? Kita lihat 1 Petrus sekarang. 1 Petrus 2, 24-25. Iya, siapa ini iya? Yesus. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi berkaitan dengan domba gembala ini Bapak Ibu. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi hubungan antara gembala dan domba lah yang bisa kita harapkan pengampunan dosa, yang bisa kita harapkan kita beroleh kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Oh ya, ada satu hal yang juga saya ingin bagikan kepada saudara. Tadi 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan oleh bilu-bilurnya kita sembuh. Kalau saudara baca bilu-bilur artinya banyak bilur. Benar Bapak Ibu, jamak ya. Kalau kita lihat bahasa aslinya ternyata bukan jamak, hanya satu bilur. Jadi harusnya baca ayatnya oleh bilurnya kita sembuh, hanya tunggal. Ya, dan itu dibuktikan lewat bahasa aslinya, tulisan bahasa aslinya. Tulisan bahasa aslinya itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tulisannya molopi. Ya, itu bentuk tunggal. Kalau bentuk jamak dari molopi adalah molopsi tambah S. Dan nyatanya ditulis itu molopi, tunggal. Kenapa tunggal? Bukannya yang jamak? Karena bayangan orang selama ini bahwa Yesus itu mengalami bilur, punggungnya itu Bapak Ibu, punggung Yesus itu mengalami kayak baret-baret luka karena cambukan. Benar ya? Dan baret-baret itulah, luka itulah disebut bilur. Karena berapa kali dicambuk, maka banyak bilurnya, maka disebut bilu-bilur. Benar Bapak Ibu ya? Ternyata tidak demikian kenyataannya. Ditulis molopi. Kenapa demikian? Karena Yesus tidak punya lagi bilur. Bukankah Yesus cambuk? Benar dicambuk. Tapi kenapa nggak punya bilur? Karena punggung Yesus sudah hancur. Ya. Jadi tidak ada lagi bekas-bekas di punggung Yesus Bapak Ibu. Karena semua daging, semua kulit udah hancur, copot, bolong. Jadi punggung Yesus itu bolong. Karena itulah hanya satu bilur yang besar, bolong. Karena itu tulisan 1 Petrus 2 ayat 24 tadi bukan oleh bilur-bilurnya, tapi oleh satu bilur Yesus. Itu bolong yang tadi, punggung yang bolong tadi, kita sembuh. Haleluya. Itu makanya ditulis molopi, tunggal, bukan molopsi. Molopsi itu, maka sebenarnya kalau molopsi, kalau jamak Bapak Ibu, berarti punggung Yesus itu masih ada dagingnya. Seandainya ada daging saja 1 cm, kulit 1 cm Bapak Ibu, maka bukan lagi bentuk tunggal, bentuk jamak, molopsi yang ditulis. Tapi nyatanya punggung Yesus kulitnya sudah nggak ada lagi, copot semua, hancur semua. Itulah sebabnya di dalam Mazmur dikatakan, punggungku seperti dibajak. Jadi benar-benar punggung Yesus itu udah hancur Bapak Ibu, udah kayak tetelan gitu, udah hancur lah. Dan agar apa? Agar kita semua hari ini, tubuh kita, punggung kita sempurna, tidak ada tetelan, tidak ada luka, tidak ada sakit apapun. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, itu dia. Nah, di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah
gembalaku tidak kekurangan aku. Ini ayat yang terkenal Bapak Ibu, sangat terkenal. Bahkan saking terkenalnya juga sudah dijadikan lagu. Benar ya Bapak Ibu ya? Saudara, terkenal itu. Bukan hanya itu, ada lagi Bapak Ibu. Selain dilakukan, tapi ayat ini juga seringkali dibaca, diucapkan, dikhotbahkan pada saat orang mati. Iya Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan aja, kalau di film-film gitu ada tentara mati, pendetanya khotbah, God is my shepherd. Kita tidak kekurangan, kita nanti hidup tenang. Jadi ayat ini selalu dibacakan pada saat orang mati atau sekarat Bapak Ibu. Iya, benar. Saudara perhatikan kalau di TV, kalau ada acara kematian gitu, nyanyi lagu Amerika, setelah itu pendetanya khotbah gitu Bapak Ibu, pasti khotbahnya ini, ayat ini ngacunya. Iya kan? Iya, ayat ini ngacunya. Coba perhatikanlah. Setiap kali ada orang mati di Amerika, lagunya, khotbah Mazmur 23 dia, tentang Tuhan adalah gembalaku. Iya, Bapak Ibu. Jadi demikian terkenal. Tetapi ada bahayanya juga kalau demikian terkenal Bapak Ibu. Orang sering mengucapkan, dan saking mengucapkan sering berulang-ulang. Akibatnya apa? Jadi kayak membeu, kayak burung kakak tua Bapak Ibu. Kakak tua. Akhirnya ayat ini jadi nggak punya makna. Saya ambil contoh lah. Ada produk terkenal Bapak Ibu, sehingga saking terkenalnya sampai itu bukan jadi merek, tapi jadi nama produk. Saya ambil contoh lah. Saudara mungkin beli pompa, saudara menggali sumur, pompa. Saudara seringkali ngomongnya apa? Saya akan beli Sanyo. Padahal Sanyo itu merek, bukan produk. Benar Bapak Ibu ya? Merek. Kenapa? Karena Sanyo itu sudah terkenal bahwa itu merek pompa. Tapi karena terkenalnya, jadinya pompa air. Jadi seakan-akan Sanyo. Padahal Sanyo itu salah satu merek dari pompa air. Iya kan? Tapi saking terkenalnya, akibatnya apa? Nama merek itu sudah jadi nama produk. Pompa air. Ambil contoh lagi. Mau minum apa kamu? Minum Aqua aja. Padahal Aqua itu salah satu merek air mineral. Benar kan? Ya sering kan? Benar kan? Sering kan? Karena saking terkenalnya, maka mereknya jadi nama produknya. Haleluya. Itu bahaya itu. Bahayanya apa? Jadi mereknya jadi nggak dianggap orang lagi nanti. Karena sudah menyatu dengan produknya. Padahal ini, ya salah satu merek dari air mineral adalah Aqua. Ada juga Amibis. Ya, benar kan? Ada. Tapi karena terlalu terkenalnya, terlalu seringnya disebut, akibatnya apa? Air mineral ini jadi Aqua. Padahal Aqua itu bukan produk, itu nama merek. Nah, ayat yang tadi juga sama. Karena saking seringnya diulang-ulang, sering kali dikhotbahkan, sering kali disebutkan, kadang-kadang orang nggak punya makna lagi tentang ayat ini. Jadi kayak burung kakak ketua, beo gitu Bapak Ibu. Jadi nggak punya makna lagi. Nah, itu berbahaya aja. Iya. Nah, kalau orang marketing itu biasanya itu sudah mengantisipasi gitu. Jadi jangan sampai nama mereknya itu jadi nama produk. Itu bisa bahaya nanti. Nggak laku barangnya nanti. Haleluya. 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 Nah, demikianlah ayat tadi itu demikian terkenal, tapi juga ada bahaya saking terkenalnya sampai tidak punya makna lagi. Nah, saat Yesus sebagai gembala, maka kita tidak kekurangan. Tadi dikatakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Mungkin saudara bahkan bertanya lagi, Pak, kalau demikian Pak, kalau orang Kristen dijanjikan akan selalu tidak kekurangan. Tapi kenyataannya Pak, kok masih ada orang miskin Pak? Kenapa masih ada kekurangan? Kenapa terjadi demikian? Karena mereka hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan sebagai gembala. Seringkali orang Kristen hanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Padahal ketika kita menerima Yesus sebagai gembala, keselamatan itu juga kita dapatkan. Tapi seringkali orang Kristen hanya terbatas menerima Yesus sebagai juru selamat. Coba kita lihat ayatnya. Seringkali juga penerjemahannya juga jadi salah. Ibrani 10 ayat 1, coba kita lihat. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hukum Taurat itu bayangan, hakikatnya apa? Yesus, hakikat keselamatan. Kalau hanya Yesus hanya dilihat sebagai keselamatan, orang Kristen itu bisa dosa Bapak Ibu, bisa mengalami kekurangan, kemiskinan. Kenapa? Iya, karena manusia bukan hanya butuh selamat, manusia juga butuh berkat. Maka ketika dia butuh berkat, dia tidak datang kepada Yesus, karena Yesus hanya memberikan keselamatan. Pergilah dia ke Gunung Kawi. Ketika dia butuh kesembuhan, kesehatan, dia tidak datang kepada Yesus, karena Yesus hanya memberikan keselamatan. Pergilah dia ke dukun. Karena itu berbahaya kalau terjemahannya hanya hakikat keselamatan. Yesus bukan hanya keselamatan. Yesus memberikan keselamatan, Yesus memberikan berkat, Yesus memberikan kesembuhan, Yesus memberikan kelepasan, Yesus memberikan segala kebutuhan kita. Karena itulah kalau dalam bahasa Inggris, terjemahannya bukan hakikat keselamatan, tidak. Tetapi hakikat dari banyak hal baik. Karena dalam Yesus banyak hal baik, kita dapatkan keselamatan, kita dapatkan kesembuhan, kita dapatkan berkat, kita dapatkan banyak hal lain. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut good things, jamak. Good things itu ada keselamatan, kesembuhan, berkat, dan segala macam. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia hanya keselamatan. Nah, itu berbahaya.
bahaya. Karena apa? Orang Kristen bukan hanya selamat, tapi perlu juga diberkati, perlu juga kesembuhan. Kalau hanya Yesus keselamatan, untuk berkat ke Gunung Kawi nanti perginya. Untuk kesembuhan bisa ke dukun nanti perginya. Benar? Karena itulah terjemahan ini kurang gitu pas. Iya, kenapa? Karena hanya melihat Yesus sebagai juru selamat. Padahal ketika kita melihat Yesus sebagai gembala kita, gembala menyediakan segala kebutuhan domba-dombanya, termasuk keselamatan, termasuk makanannya, termasuk tempat tinggalnya, termasuk banyak hal lagi kebutuhan. Karena itulah hari ini, mari Yesus kita lihat bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga gembala kita yang menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, kita masuk pada bagian ketiga. Buktinya apa, Pak? Kita lihat Mazmur 127 ayat 1-2. Nyanyian Jara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan maka roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Yang ketiga, menyediakan makanan. Jadi Tuhan menyediakan rumah, kedua adalah pengawalan, yang ketiga makanan. Dan itulah yang disediakan gembala untuk domba-dombanya. Menyediakan kandangnya, menyediakan penjagaannya, dipagari, dan yang ketiga diberikan makan. Itu gembala sediakan bagi domba-dombanya. Itulah sebabnya ketika kita posisikan diri kita sebagai domba dan Tuhan adalah gembala, tiga hal ini langsung kita dapat. Kandangnya disediakan, penjaganya disediakan, makanan juga disediakan. Tuh, karena itulah gembala menyediakan kandang, menjaga domba, dan memberi makan. Tuhan yang membangun rumah, yang menjaga dan memberikan roti. Tadi ayat tadi kita baca, Tuhan ingin kita limpah. Tuhan sebagai gembala ingin segala kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, dan papan. Itu disediakan Bapak Ibu. Saudara, kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu gak akan kekurangan. Sandang, pangan, dan papan. Otomatis. Karena itulah Tuhan Yesus juga mengajar, jangan khawatir apa yang kau makan, jangan khawatir apa yang kau minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai. Tuhan menyediakan. Amin. Iya, otomatis disediakan. Nah, karena itulah tempatkan Tuhan sebagai gembala dan kita domba, maka saudara akan dapatkan hal-hal pokok, kebutuhan pokok utama kita. Karena itu jangan memberi syarat-syarat, batasan-batasan kepada diri kita sendiri untuk mengalami berkat. Seringkali, banyak kali orang Kristen berpikir Allah akan memberkati mereka jika mereka melakukan ini, jika mereka melakukan itu, dalam kondisi ini dan itu. Orang Kristen sendiri membatasi dirinya diberkati Tuhan. Oh, aku diberkati kalau aku lakukan ini. Oh, aku diberkati kalau aku sudah melakukan ini. Oh, aku diberkati kalau ini kondisiku. Jadi mereka membatasi diri sendiri untuk berkat Tuhan. Padahal Tuhan memberkati kita tanpa batasan. Karena Tuhan adalah gembala kita, Dia tahu segala kebutuhan kita. Malah manusia sendiri, kadang-kadang orang Kristen sendiri yang membatasi berkat Tuhan dalam dirinya. Malah kadang-kadang seandainya juga dia minta berkat, mintanya itu yang kecil. Seakan-akan Tuhan itu pelit gitu loh Bapak Ibu. Ya Tuhan, kalau engkau nggak memberikan, ya udahlah, setetes aja berkatmu, oke lah. Sedikit aja berkatmu, oke lah. Itu menempatkan Tuhan itu Tuhan yang pelit Bapak Ibu. Padahal Tuhan itu murah hati, Tuhan itu besar, Tuhan itu penuh dengan berkat. Itulah sebabnya Yesus kesal terhadap murid-muridnya. Hai kamu gak punya iman. Seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, gunung pun engkau pindahkan. Apa sih maksudnya Tuhan itu? Maksudnya dari iman kita bisa mengambil banyak dari Tuhan. Kalau kita nggak punya iman, maka kita sama juga dengan kita meminta sedikit dari Tuhan. Jadi Tuhan kesal terhadap murid-muridnya. Padahal Tuhan berkata, aku ini maha kuasa, aku ini murah hati, aku ini maha kaya, aku ini banyak hal. Minta yang besar, jangan kecil-kecil. Itu sebenarnya teguran Tuhan kepada murid-muridnya. Kamu punya iman kecil banget, padahal aku ini besar. Minta yang besar, muridku. Minta yang besar, anakku. Minta yang besar, yang banyak domba-dombaku. Karena aku ini maha kaya, aku ini maha pemurah, aku ini maha berkuasa. Minta yang besar, jangan kicrit-kicrit. Seakan-akan Tuhan itu pelit Bapak Ibu, medit. Padahal Tuhan itu murah hati kan. Minta yang besar. Dan itu yang diharapkan Tuhan bagi kita. Dan lewat permintaan kita yang besar, di situ ada iman yang besar. Benar? Lah iya kan, semuanya terjadi sesuai dengan imanmu kan? Lah iya dong. Jadi cara kita minta kepada Yesus adalah dengan iman kita. Itulah sebabnya Tuhan kesal kepada murid-muridnya. Aduh, kamu minta yang kecil daripadaku, engkau mau kecil daripada, padahal aku ini maha besar, aku ini maha murah hati, aku ini maha kaya. Minta yang gede dong. Aduh, kalau sekedar itu gak ada artinya bagiku. Minta yang besar lagi, minta yang banyak lagi, minta lebih sering lagi. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari jangan melihat Tuhan itu seakan-akan Tuhan itu pelit. Katakan, Tuhan, aku ingin yang besar, aku ingin usahaku besar, aku ingin karirku mantap, aku ingin naik pangkat, aku ingin direktur, aku ingin yang pejabat, aku ingin dirjen, aku ingin menteri, sekalian. Gitu Bapak Ibu. Haleluya. Iya dong, minta yang besar. Dan Tuhan akan memberikan yang besar bagi kita. Karena itulah, kalau saudara perhatikan juga khotbahnya Bapak Gembala Sidang, beliau selalu berkata, generasi direktur, generasi chairman, generasi yang luar biasa. Benar? Benar kan?
Nggak pernah beliau berkata asal masuk PNS, nggak ada. Nggak ada kan? Masuk begitu, nggak ada kan? Nggak ada. Selalu beliau berkata gerasi direktur, gerasi chairman, gerasi owner. Haleluya. Lah iya, karena itulah dari kita hari ini mari kita punya Tuhan yang besar. Mari minta yang besar, lewat iman kita yang besar, maka kita mendapatkan semua yang besar dari Tuhan kita yang besar dan murah hati. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita harus punya iman besar supaya kita dapatkan yang besar dari Tuhan. Tuhan kita murah hati dan maha besar. Ya. Tapi orang Kristen gak tahu gimana, ucapannya kayaknya merendah banget, melas banget. Ya Tuhan, setetes saja berkat-Mu, secuil aja berkat-Mu. Aduh. Minta yang besar. Lalu ya. Iya, kalau saudara minta itu yang mantap-mantap lah. Jadi anggota DPR, jadi presiden, jadi menteri, yang besar. Mantap gitu Bapak Ibu. Iya, harus besar. Minta anak saudara juga, anak juara, anak jenius, nomor 1, beasiswa, sampai doktor. Gitu. Habis jangan sekedar ya lulus juga lumayan Tuhan. Ya. Ya minta yang besar gitu ya Bapak Ibu ya. Minta yang besar, minta yang besar. Oh iya, saya kemarin itu lagi baca buku. Saya selalu baca buku setiap hari Bapak Ibu. Jadi saya lagi baca, ya kenapa sih orang Yahudi selalu diberkati? Apapun yang mereka lakukan kayaknya sukses Bapak Ibu. Iya, orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya ada satu kebiasaan mereka selalu ingin orang tuanya memberkati mereka. Tumpangin tangan di kepala seperti Yusuf, walaupun dia udah Perdana Menteri di Mesir Bapak Ibu, wakil Firaun, tapi ketika bapaknya datang, Yakub, dia selalu minta anaknya juga diberkati, Efraim dan Manasye, Bapak Ibu ya. Iya. Dan itu satu kebiasaan orang Yahudi sampai sekarang. Jadi orang tua itu selalu menumpangkan tangan kepada anak-anaknya. Saudara tahu apa hasilnya? Itu yang menjadi rahasia kenapa orang Yahudi selalu berhasil, selalu untung, selalu luar biasa. Banyak terobosan. Karena apa? Dari orang tua itulah garis berkat Tuhan turun atas keluarganya. Karena itulah saudara juga harusnya punya kebiasaan untuk doakan anak saudara, saudara tumpangin tangan. Karena dari saudara lah mengalir berkat Tuhan bagi anak-anak saudara. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini bagi keluarga, benar? Karena itulah sering-seringlah tumpangkan tangan bagi anak-anak kita, bagi cucu kita juga is okay. Ya, tumpangin tangan, doakan. Itu kebiasaan orang Yahudi dan itu ya yang menjadi rahasia kenapa orang Yahudi selalu untung, selalu orang kaya, selalu mengalami terobosan. Kenapa? Berkat Tuhan itu ngalir dari orang tuanya langsung ke keturunannya. Kadang-kadang kita malas itu bagi dan juga orang tua gak sempat. Ya kalau gak sempat pagi ya lagi dia tidur malam, saudara pulang kerja tumpangin dalam nama Tuhan Yesus diberkati anakku sehat cerdas gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, pakai minyak itu kita lebih dahsyat lagi dari orang Yahudi lah. Pakai minyak diurapi anakku anak sehat cerdas. Cuma doa gitu aja, anakku anak sehat anak cerdas. Cukup Bapak Ibu. Sehat cerdas itu udah mantap lah itu. Ya udah sehat cerdas dari segalanya itu udah dapatnya lah. Itu Bapak Ibu lihat sehat cerdas. Benar kan? Iya, udah cerdas dia udah pasti itu. Beasiswa, cum laude, iya, pasti dapat pekerjaan, pasti dapat segala macam. Itu Pak doain aja. Dan itu bukan teori Bapak Ibu. Itu sudah diterapkan, udah saya terapkan, kami terapkan dalam keluarga. Istri saya selalu mendoakan anak sebelum berangkat sekolah. Dan anak juga sudah terdorong setiap pagi ngetok kamar kami untuk minta didoakan, selalu itu. Jadi kami nggak selalu mengingatkan, dia otomatis sebelum berangkat sekolah ngetok kamar untuk minta didoakan. Dan hasilnya Bapak Ibu jenius, nilainya hampir 100 semua. Nilainya hampir 100 semua. Saudara juga bisa kalah yang sama. Kenapa? Dari saudara lah orang tua itu mengalir berkat Tuhan bagi anak-anak saudara, turunan saudara. Doakan dia, tumpangin tangan. Dan itu menjadi rahasia orang Yahudi Bapak Ibu. Itulah kenapa ya, coba perhatikan. Kalau saudara punya teman orang Yahudi atau pernah ke Israel, perhatikan, tanya kalau perlu. Dia suka doain anaknya enggak? Pasti, biasa. Itu kebiasaan mereka turun-temurun dan menghasilkan luar biasa keturunan. Amin. Jadi berkat Tuhan itu benar-benar nggak berhenti dari nenek moyang mereka Abraham, Ishak, Yakub terus turun. Ya terus turun kepada anak-anak cucu mereka Bapak Ibu. Kenapa? Selalu tumpangin tangan. Jadi selalu ada aliran selang berkat bagi keturunan terus sampai ke bawah. Makanya sukses terus. Iya. Kadang-kadang kita malas didoakan. Ribut lagi sama orang tua. Boro-boro itu bagi tangan Pak. Aduh saya udah nggak ngomong seminggu ini sama orang tua. Haleluya. Punya kebiasaan gitulah. Itu menjadi rahasia orang Yahudi juga diberkati luar biasa. Coba saudara perhatikan juga di Alkitab. Seringkali mereka minta didoakan orang tuanya kan. Seperti Ishak. Dan dia tumpangin tangan kan. Dan hasilnya luar biasa. Yakub juga luar biasa kan. Jadi Yakub dan Esau. Akhirnya apa? Esau menjual hak kesulungannya. Didapat Yakub. Yakub diberkati luar biasa. Lihat. Tumpang tangan selalu. Itu yang menjadi rahasia sukses Bapak Ibu. Dan bagi kita juga. Kita terapkan hal demikian. Itu yang dilakukan orang Yahudi. Dan sungguh-sungguh berkat nenek moyang mereka. Abraham, Ishak dan Yakub. Turun atas keluarga mereka sampai sekarang. Ya, kita baca sekarang Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan
aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena lihat kepada saya, pendeta sering mengutip ayat ini Bapak Ibu, tapi jarang sekali pendeta mengkhotbahkannya di mimbar. Justru paling banyak pendeta mengkhotbahkannya di rumah sakit atau kamar jenazah. Karena biasanya dikhotbahkan bagi orang sudah sekarat atau sekalian sudah mati. Jadi iya, di Indonesia maupun di Amerika atau di luar negeri Bapak Ibu, ini ayat seringkali favorit bagi orang yang sudah mati atau sekarat Bapak Ibu. Ini ya, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dan itulah kesalahannya. Dan disitulah kemudian muncul kesalahan. Kalau ini dikhotbahkan kepada orang mati atau dikhotbahkan juga kepada orang sekarat, itu sebenarnya gambarannya apa? Gambarannya lah pendeta itu ingin mengajarkan itulah kehidupan yang akan dijalani orang yang sekarat hampir mati ini dan juga orang mati. Berapa Bapak Ibu ya? Bukan untuk si orang yang lagi hidup. Karena ini dikhotbahkan seringkali di rumah sakit lagi sekarat atau juga orang kamar jenazah, benar? Jadi ini khotbah seakan-akan ayat ini berlaku untuk nanti kita di sorga. Oh, nanti di sorga kita tidak perlu takut. Tuhan membaringkan kita rumput hijau. Oh, nanti kita dibaringkan di air yang tenang. Kita nanti tidak perlu takut lagi karena Tuhan gadanya akan melindungi aku. Jadi ayat ini jadi keliru jadinya. Seakan-akan ayat ini gambaran orang Kristen nanti di sorga. Karena itulah jarang dikhotbahkan di mimbar, malah di rumah sakit atau di kamar mayat ini. Padahal ayat ini sebenarnya berlaku bagi kita lagi hidup. Kalau di surga udah pasti nggak perlu ketakutan lagi. Kalau di surga sudah pasti tidak kekurangan lagi. Berapa Bapak Ibu? Nggak usah diomongin, udah taunya. Pasti di surga nggak perlu kekurangan lagi. Di surga pasti nggak perlu takut lagi. Lah iya dong, sudah langsung dengan Tuhan. Benar? Kenapa? Itulah salahnya. Salahnya itu. Jadi ayat ini seakan-akan untuk orang mati. Nanti di surga. Padahal ayat ini diperuntukkan Tuhan untuk apa? Untuk lagi orang hidup. Bahwa ketika kita sekarang hidup, saudara nggak perlu takut karena Tuhan gembala kita melindungi kita. Saudara sekarang hidup, saudara nggak perlu takut kekurangan karena Tuhan akan menyediakan makanan kita. Saudara sekarang hidup, saudara tidak perlu takut segara mara bahaya karena Tuhan memagari kita, menjaga kita. Benar? Itu lagi kita hidup. Bukan nanti kalau kita sudah mati. Lagi kita hidup sekarang. Seandainya ini berandai-andai, kalau pendeta tadi benar-benar mengkhotbahkan itu untuk orang mati, berarti apa? Kalau nanti kita di surga kita tidak kekurangan. Kalau nanti kita di surga tidak perlu takut. Kalau nanti kita di surga penuh kelimpahan. Artinya apa? Pendeta itu ingin berkata, sekarang kita di bumi penuh ketakutan, penuh kekurangan, penuh segala mara bahaya. Benar lah? Lah iya dong. Kalau pendeta tadi mengajarkan bahwa itu nanti di surga, oh berarti di bumi ya penuh penderitaan dong, penuh kekurangan dong, ya kan? Itu kan sudah salah itu, benar Bapak Ibu, udah salah itu. Justru ketika kita masih hidup inilah kita nggak perlu takut. Justru ketika kita masih hidup inilah kita dikawal Tuhan sehingga kita nggak perlu takut. Justru ketika kita masih hidup inilah Tuhan akan menyelamatkan kita. Justru ketika kita masih hidup inilah saudara akan selalu berkelimpahan. Jadi ayat ini berlaku ketika kita masih hidup, bukan nanti kita udah di surga. Di surga nggak usah diomongin, udah pasti berkelimpahannya. Karena ayat ini berlaku bagi kita. Iya, berlaku bagi kita. Seringkali jadi salah Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Jadi ayat ini berlaku ketika kita masih hidup, sehingga hari ini kita tidak perlu takut karena Tuhan akan memagari kita. Kita tidak kekurangan karena Tuhan akan melimpahi kita dengan makanan. Kita tidak perlu mengalami mara bahaya karena Tuhan akan menjaga kita. Ya. Hal pertama yang dilakukan oleh gembala adalah membaringkan domba-dombanya di rumput yang hijau. Berarti itu dibuat istirahat Bapak Ibu, dibuat santai. Allah ingin kita tidak khawatir, tetapi santai dan istirahat. Coba kita baca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kelegaan, tapi dalam bahasa Inggris I give you rest. Jadi ketika kita domba dan Tuhan adalah gembala, kita diberikan istirahat Bapak Ibu. Lah kalau kita istirahat, siapa yang ngerjain? Tuhan yang ngerjain. Ya, makanya tadi ayatnya berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Mari berikan letih lesumu, berikan bebanmu, aku yang ngerjakan. Kamu istirahat aja. Haleluya. Iya, itu terjadi. Sama juga. Ya, Yesus mati di atas kayu salib, menanggung beban kita, menanggung dosa kita, menanggung kutuk kita, agar kita hari ini istirahat.
Bagian kita hari ini hanya percaya apa yang Yesus kerjakan, maka kita dapatkan semua hasil. Karya salib kita dapatkan. Haleluya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini istirahat. Iya, dan ketika saudara istirahat, yang kerja siapa? Tuhan. Iya, itulah anugerah. Tuhan yang kerjakan, bukan lagi saudara. Kalau saudara yang kerja, Tuhan yang istirahat. Saudara pilih mana? Tuhan yang istirahat atau saudara yang istirahat? Kita yang istirahat dong, agar Tuhan yang bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja, di situ pasti terjadi mujizat. Karena ketika Tuhan kerja, pasti hal yang besar, pasti hal mujizat yang akan kita alami. Amin. Nah, kata istirahat atau kata santai tadi, Bapak Ibu, itu adalah akar kata dalam bahasa Ibrani untuk kesembuhan. Jadi ketika saudara santai, maka saudara akan mendapatkan kesembuhan. Karena akar kata dari kesembuhan dalam bahasa Ibrani adalah santai. Haleluya, santai. Jadi ketika kita santai, kesembuhan kita alami. Ketika kita santai, maka Tuhan bekerja. Tuhan mengerjakan kesembuhan kita. Ketika kita santai, Tuhan mengerjakan berkat kita. Ketika kita santai, Tuhan akan mengerjakan banyak hal. Kita santai dalam Tuhan, maka Tuhan yang mengerjakan semuanya. Amin. Bahkan secara duniawi juga, ketika ada orang sakit datang kepada dokter, apa kata dokter? Bapak istirahat aja, jangan capek-capek, istirahat. Kalau perlu sekalian opname, bed rest. Benar? Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Ketika orang lagi sakit, disuruh apa? Istirahat kan? Opname kan? Bed rest kan? Supaya apa? Supaya terjadi pemulihan kan? Nah, apalagi istirahat kita di dalam Tuhan. Oh, mantap. Ya, lebih mantap lagi. Benar kan? Coba, saudara sembuh itu, dokter bilang apa? Bapak jangan terlalu banyak pikiran deh. Istirahat dulu. Ketika istirahat, nanti di situ ada kesembuhan. Nah, kan Bapak Ibu kan? Istirahat kan? Nah, apalagi kalau kita istirahat dalam Tuhan. Weh, Tuhan yang kerjain. Mantap. Amin. Kalau saudara istirahat di rumah sakit, siapa yang kerjain? Dokter dia yang kerjain. Tapi saudara istirahat dari Tuhan, Tuhan yang kerjain. Dan tokcer kita akan alami. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari tempatkan diri kita sebagai domba, dan Tuhan adalah gembala. Maka Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan rumah, Tuhan akan memberikan penjagaan, Tuhan akan memberikan segala makan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan gembalaku, aku tak akan pernah kekurangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.